Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mario Dwi Saputra dengan NIM 2019 006044, Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang garis gambar teknik dengan dosen pembimbing 1 Bapak Setuju MPD MCE, dengan dosen pembimbing 2 Bapak Sigit Purnomo MPD. Selamat datang dalam video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini akan membahas topik yang menarik dan penting untuk dipahami, untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang gambar teknik. Saya harap video ini akan menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi kalian semua. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita mulai. Macam-macam garis gambar teknik perlu dipahami oleh kamu yang ingin terjun ke bidang teknik. Garis gambar teknik berbeda dari garis biasanya karena memiliki standar tertentu. Pembuatannya perlu disesuaikan dengan maksud dan tujuan gambar teknik yang dibuat. Biasanya gambar teknik ini digunakan pada tahap perencanaan produk. Gambar teknik ini merupakan sesuai dengan tujuan. Macam-macam garis gambar teknik ditentukan oleh gabungan bentuk dan tebal garis. Macam-macam garis tersebut memiliki fungsi dan makna tersendiri yang tentunya harus dimengerti oleh perencana maupun pelaksana. Sebelum mengenali macam-macam garis gambar teknik, kamu tentunya perlu mengetahui apa itu gambar teknik. Pengertian gambar teknik. Gambar teknik adalah susunan visual terperinci tentang suatu desain atau produk yang dijadikan sarana komunikasi antar teknikus, arsitek, dan sebagainya. Selain digunakan untuk menyampaikan informasi, gambar teknik juga dapat digunakan sebagai penelitian konsep, perencanaan, dan dokumentasi desain suatu bangunan. Gambar teknik memiliki aturan yang baku tentang penggambaran ukuran, lambang-lambang, garis, dan sebagainya, sehingga gambar tersebut dapat dibaca secara tepat oleh berbagai pihak yang terlibat. Fungsi gambar teknik. Fungsi gambar teknik yang paling utama tentunya adalah sebagai gambar yang diterapkan dalam dunia teknik untuk lebih detailnya terkait dengan sebuah perencanaan dan perancangan. Fungsi gambar teknik adalah sebagai berikut. 1. Sebagai konsep suatu gagasan. Konsep dari suatu gagasan atau ide diwujudkan dalam bentuk gambar, kemudian dianalisis, lalu diwujudkan ke dalam rancangan gambar, untuk kemudian dievaluasi secara terus-menerus sampai mendapatkan suatu gambar yang sempurna. Oleh sebab itu, seorang perencana harus mampu mengolah suatu ide yang dipikirkannya ke dalam bentuk gambar teknik untuk kemudian direalisasikan oleh pelaksana. 2. Sebagai penyampaian informasi. Gambar teknik dibuat harus mampu memberikan informasi yang jelas sesuai dengan yang dimaksud oleh perencanaan. Dengan demikian, orang-orang yang terkait di dalam proyek tersebut seperti operator, pemeriksa, kontraktor, dan lainnya akan mengerjakan dan mengawasi proyek sebagai sesuai dengan gambar rencana. 3. Sebagai arsip dokumen. Gambar teknik yang sangat penting dan harus disimpan dan dijaga dengan baik sebagai informasi untuk rencana-rencana yang akan datang. Arsip dokumentasi ini sebaiknya diatur dengan teliti untuk memudahkan pencarian data ke depannya. Macam-macam garis gambar teknik. 1. Macam-macam garis menurut tebalnya ada 2.
yaitu garis tebal dan garis tipis. Kedua jenis garis ini memiliki perbandingan tebal 1:0,5. Ketebalan ini dipilih sesuai dengan besar atau kecilnya gambar dan dipilih dari deretan ketebalan garis sebagai berikut: 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1, 1,4, dan 2 mili. Untuk ketebalan 0,18 sebaiknya tidak digunakan karena akan sangat sungkar atau sulit. Pada umumnya ketebalan garis yang digunakan adalah 0,5 atau 0,7. Macam-macam garis gambar teknik memiliki fungsi untuk menjelaskan suatu prosedur atau sistem tertentu. Macam-macam garis gambar teknik yang perlu kamu pahami yaitu garis tebal kontinu. Seperti gambar di samping, itu adalah gambar garis tebal kontinu. Garis ini digunakan untuk membuat 1. Garis nyata benda, 2. Garis tepi, dan selanjutnya adalah garis tipis kontinu. Seperti gambar di samping, ini adalah contoh garis tipis kontinu. Garis ini digunakan untuk membuat 1. Garis perpotong khayal, garis ukur, dan garis proyeksi atau garis bantu. Yang keempat, garis penunjuk. Kelima, garis arsir. Garis nyata penampang yang diputar. Selanjutnya, garis tipis bebas. Seperti gambar, ini adalah gambar garis tipis bebas. Garis ini digunakan untuk membuat 1. Garis batas-batas dan potongan sebagian atau bagian yang dipotong bila batasannya bukan garis bergores tipis. Selanjutnya, garis sedang atau putus-putus. Garis ini digunakan untuk membuat 1. Garis benda yang terhalang atau tidak langsung terlihat. Selanjutnya, garis tipis atau strip titik. Garis ini digunakan untuk membuat 1. Garis sumbu atau lintasan. 2. Garis simetris, bisa dilihat seperti gambar di samping ini, garis tipis strip titik. Selanjutnya, garis strip titik, strip tebal dan pada ujungnya, seperti gambar garis strip titik, strip tebal pada ujungnya. Garis ini digunakan untuk membuat garis untuk memotong penampang. Selanjutnya, garis tebal atau strip titik. Garis ini digunakan untuk membuat 1. Garis untuk menunjukkan permukaan yang akan mendapat tambahan pengerjaan. Garis tipis strip titik ganda, bisa dilihat seperti gambar ini, strip titik ganda, strip titik ganda, strip. Garis ini digunakan untuk membuat 1. Garis bagian yang berdampingan, 2. Batas kedudukan benda yang bergerak, 3. Bentuk semula sebelum dipotong. Mungkin itu saja video dari saya, video pembelajaran, semoga bermanfaat dan bisa digunakan semuanya dan bisa dimengerti. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Salam.